Siklus respons seksual pada manusia berfungsi sebagai dasar untuk memahami disfungsi seksual. Karena sebagian kasus disfungsi seksual banyak terjadi selama tahap tertentu dari sebuah siklus. Sebuah pemahaman yang jelas tentang fisiologis normal merupakan proses yang terjadi dan penting sehingga masalah dapat dinilai akurat, didiagnosis dan diobati secara efektif. Masters and Johnson menggambarkan siklus respons seksual dan dikategorikan menjadi 4 fase. Respons seksual meliputi kapasitas dan aktivitas. Siklus respons seksual manusia tidak terlepas dari emosi dan fisiologi. Respon fisiologi pada stimulasi seksual adalah vasokongesti dan tegangan otot yang berbeda pada setiap fase. Pertama, fase excitement atau fase bangkitnya gairah. Fase pertama pada siklus respons seksual ditandai dengan bangkitnya gairah untuk melakukan aktivitas seksual. Dan fantasi seksual meliputi pemikiran, keinginan, dan membayangkan aktivitas seksual. Fase kenikmatan dipersarafi oleh sistem parasimpatik melalui nervus sakral 2, 3, dan 4. Ditandai dengan perubahan fisiologi seksual, yakni adanya lubrikasi pada vagina selama 10 hingga 30 detik. Genitalia eksternal membesar, sepertiga bagian bawah vagina menyempit, 2/3 bagian atas vagina memanjang, dan vagina membesar. Ukuran klitoris meningkat dan menjadi sangat sensitif. Beberapa wanita mengungkapkan perasaan hangat atau panas secara seksual. Respon sistemik selama fase ini ditunjukkan adanya peningkatan denyut jantung, respirasi, dan tekanan darah. Beberapa wanita mengungkapkan perasaan hangat atau panas secara seksual. Respon sistemik selama fase ini ditunjukkan adanya peningkatan denyut jantung, respirasi, dan tekanan darah. Pada wanita mungkin mengalami ereksi pada puting dan seks flush, terjadi kemerahan pada dada, wajah, dan leher. Pada pria ditandai dengan ereksi penis, kongesti kulit skrotum, elevasi testis, tekanan darah dan denyut jantung meningkat, serta tonus otot meningkat. Fase kedua adalah fase plateau. Fase kedua ini terjadi ketika seseorang mencapai gairah tingkat tinggi untuk sementara waktu. Pada skala 1-10 dengan skala 10 untuk orgasme, maka fase plateau akan berada pada skala 8. Pada fase plateau ini, wanita mengalami pembengkakan pada areola payudara dan bagian dalam vagina. Otot-otot yang mendukung terjadinya kontraksi rahim yang menyebabkan rahim terangkat. Hal ini akan membuka area belakang vagina. Fase ini pada pria ditandai dengan ukuran penis meningkat, glans penis berwarna biru karena pelebaran plexus venosus, elevasi testis, dan laju pernapasan meningkat. Ketiga, fase orgasme. Fase ini adalah puncak tertinggi dari kenikmatan seksual. Orgasme adalah keadaan ketika tubuh penuh dengan respons sistemik yang mencakup perubahan dalam aliran darah, ketegangan otot dan otak. Ditandai dengan vasokongesti dan diikuti dengan pelepasan involuntary dan tegangan seksual serta kontraksi ritmik otot-otot perineal, uterus, sepertiga vagina bawah, disertai peningkatan denyut jantung, respirasi, dan tekanan darah. Orgasme pada umumnya terjadi selama 3 hingga 60 detik, bervariasi pada tiap manusia. Apabila fase orgasme terjadi, maka otot-otot tubuh mengalami kontraksi terutama di daerah genital. Namun, banyak orang juga mengalami kejang pada otot kaki, lengan, dan wajah. Bagi kebanyakan orang, pengalaman orgasme merupakan perasaan yang menyenangkan atau hampir merubah kesadaran seseorang. Bila seseorang mencapai tingkat tertinggi dalam gairah dan kemudian mengalami orgasme, otak mengeluarkan endorfin yang dapat mengatasi rasa nyeri dan menyebabkan kesenangan. Setelah orgasme, kebanyakan orang mengalami rasa kedekatan atau keintiman dengan pasangan mereka. Pada pria, selain kontraksi otot-otot, fase orgasme disertai ejakulasi semen. Pada fase resolusi, wanita mengalami relaksasi seluruh tubuh dan perasaan nyaman. Ditandai dengan kembalinya fungsi tubuh ke keadaan pre-excitement. Aliran darah dari genital kembali ke sirkulasi umum. Dengan stimulasi yang adekuat, wanita dapat terangsang kembali respons seksualnya sebelum resolusi lengkap.